Video berjudul "Beginilah Suasana Tegang di Markas Kopassus Usai Penculikan Para Jenderal Terjadi" akan mengisahkan detik-detik saat pasukan Komando Baret Merah itu terlibat langsung dalam operasi penumpasan G30 SPKI. Kopassus yang dimaksud adalah pasukan khusus TNI AD. Ketika peristiwa penculikan para jenderal terjadi, Kopassus masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau disingkat RPKAD. Ketika itu pasukan yang terkenal dengan baret merahnya itu dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Kelak dia jadi letjen. Dalam buku, Sarwo Edi dan Tragedi 1965, yang disusunnya, Peter Kasenda mengisahkan, pada pukul 5 waktu Indonesia Barat tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kolonel Sarwo Edi Wibowo dibangunkan dari tidurnya karena kedatangan tamu yakni Ajudan Menteri Panglima Angkatan Darat, Mayor Subardi. Ajudan Letjen Ahmad Yani itu menghadap dan meminta agar Sarwo Edi Wibowo berangkat ke rumah Letjen Ahmad Yani karena sejam sebelumnya atasannya telah diculik oleh sejumlah anggota Cakrabirawa setelah terlebih dahulu ditembak. Pada awalnya, Sarwo berminat memenuhi permintaan tersebut, tapi akhirnya diputuskan untuk mengumpulkan seluruh para perwira yang tinggal di Kompleks Cijantung. Setelah itu, Sarwo memerintahkan Komandan Yon 1, RPKAD Mayor C.I. Santosa untuk pergi ke Senayan dan menarik pasukannya yang sedang latihan untuk menyambut hari ulang tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 agar segera kembali ke Cijantung. Menurut Peter Kasenda, memang ada masalah saat itu karena sebagian besar pasukan RPKAD sedang bertugas dalam konfrontasi dengan Malaysia di perbatasan. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Kolonel Sarwo Edi Wibowo dan sejumlah perwira berkumpul untuk mendengarkan siaran berita RRI yang mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Sarwo Edi Wibowo sendiri saat itu mengambil kesimpulan telah terjadi kudeta dan menduga Presiden Soekarno telah disingkirkan mengingat namanya tidak disebut-sebut dalam dewan tersebut. Meskipun demikian, Sarwo Edi belum mengetahui secara pasti siapa yang berada di balik pembentukan Dewan Revolusi itu. Setelah itu, Sarwo Edi memerintahkan 8 orang perwiranya dengan pakaian preman untuk menghubungi markas-markas yang dianggap paling penting seperti SWAT, Cakrabirawa, Kodam Jaya, dan Kostrad. Sementara pasukan RPKAD yang ditarik dari Senayan kemudian dikumpulkan di Lapangan Merah. Mayor C.I. Santosa, Mayor Santosa memerintahkan kepada mereka untuk tidak bergerak terlebih dahulu sebelum ada perintah dari Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Jika ada yang melanggar, maka ia sendiri yang akan menembaknya di tempat. Beberapa saat kemudian, Sarwo Edi Wibowo datang dan menjelaskan kepada pasukannya mengenai penculikan para jenderal AD. Menurutnya, ini adalah akibat fitnah dari salah satu parpol. Parpol yang dimaksud Sarwo tak lain adalah Partai Komunis Indonesia, PKI. Sarwo Edi juga menjelaskan, untuk sementara kedudukan baik lawan maupun kawan tampaknya belum diketahui secara jelas. Tetapi yang pasti, Sarwo menegaskan bahwa pasukan RPKAD siap di tempat dan wajib mencarinya. Pada saat yang menegangkan, Kapten Herman Sarens Sudiro yang diutus Maijen Soeharto datang dengan memakai panser. Dia datang menghadap Kolonel Sarwo Edi Wibowo dengan membawa sepucuk surat dari Pangkostrat Maijen Soeharto. Keadaan sangat gawat, untuk sementara pimpinan Angkatan Darat saya ambil oper. Harap pasukan dikonsinyir dan segera temui saya. Demikian isi surat tersebut dari Maijen Soeharto yang dibawa Herman Sarens. Namun demikian, Sarwo Edi Wibowo tidak langsung percaya mengingat Herman Sarens Sudiro bukanlah anggota pasukan kavaleri yang memiliki hak memakai kendaraan lapis baja. Ia menduga surat tersebut diperoleh dengan cara menodong Soeharto. Akibatnya, Herman Sarens Sudiro dilucuti dan ditahan. 1 jam kemudian, Kapten Daryono, kurir yang diperintah Sarwo Edi Wibowo untuk memantau situasi Kostrad menghadap dan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Herman Sarens dibebaskan, dengan segera Sarwo Edi Wibowo pergi ke Kostrad untuk menghadap Soeharto bersama Herman Sarens. Tiba di markas Kostrad, Sarwo Edi Wibowo langsung menghadap Soeharto. Ia langsung mengadakan pembicaraan dengan Maijen Soeharto mengenai kemungkinan penyerangan ke RRI dan kantor Telkom yang diduduki oleh komplotan Letkol Untung. Kemudian setelah itu Sarwo Edi kembali ke Cijantung dan memerintahkan prajurit RPKAD menyetop truk untuk mengangkut pasukan. Kira-kira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, pasukan RPKAD Kompi Heru Sisnodo, Urip, Kayat,
Faisal Tanjung, Sungkaryo, Muhadi, Sembiring dan Ramelan tiba di Kostrad. Pada sore hari, Sarwo Edi Wibowo mendapat perintah untuk menguasai RRI dan Telkom sebelum pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ketika ditanya oleh Soeharto berapa waktu yang diperlukan untuk menduduki RRI dan Telkom, Sarwo Edi menjawab sekitar 20 menit. Setelah menjawab, ia pun bingung sendiri dengan jawabannya. Bagaimana mungkin mampu merebut dua objek vital tersebut dalam waktu sesingkat itu? Tapi ia percaya dengan kemampuan anak buahnya bisa melakukan itu. Sementara itu, Batalion Raiders 530 Brawijaya yang diperalat Letkol Untung untuk menjaga istana telah kembali ke Kostrad atas pendekatan Maijen Soeharto meskipun satu kompi telah berada di Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Sedangkan Batalion Raiders 454 di Ponegoro menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat meninggalkan istana menuju ke Halim Perdana Kusuma. Tapi ada dua kompi memisahkan diri dan selanjutnya bergabung dengan Kostrad. Menjelang maghrib satu kompi RPKAD menyerang Telkom. Sedangkan kompi lainnya yang dipimpin Sintong Panjaitan menyerbu RRI. Ternyata kedua kompi tersebut tidak menghadapi perlawanan berarti dari anak buah Untung yang telah melarikan diri. Operasi ini berjalan lebih singkat dari waktu yang telah ditentukan.